Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titan Mukizat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi untuk desain di Android. Namanya itu Pixel Lab. Kalian bisa download di Play Store. Yang logonya kayak gini. Nah, sebelumnya banyak dari pengguna Android atau pengguna mobile itu sangat membutuhkan yang namanya mobilitas dalam mengerjakan suatu bidang gitu ya, terutama di bidang desain. Nah, di sini saya menawarkan solusi bagi kalian-kalian yang megang mobile gitu, yang kerjaannya itu benar-benar harus kesana kesini, tapi ya nggak mau seribet itu gitu untuk bawa-bawa laptop kemana-mana atau bawa-bawa laptop kemana-mana atau netbook kemana-mana, karena mungkin ukurannya yang cukup besar gitu. Nah, di sini ada salah satu solusi gitu dari sekian banyak aplikasi di Android yang menurut saya ini cukup efektif untuk dipakai gitu. Karena ya kalau dibilang mirip-mirip sama aplikasi di PC sih enggak gitu, cuma jadi bisa jadi alternatif juga untuk kalian yang emang kerjaannya itu harus kesana kemari gitu, yang istilahnya harus datang ke banyak tempat tapi nggak mau ribet bawa device yang gede gitu. Cukup dengan HP juga udah cukup gitu. Nah, ini tuh namanya Pixel Lab. Aplikasi ini namanya Pixel Lab. Kalian bisa dapetin di Play Store atau mungkin di App Store. Saya kurang tahu kalau di App Store ada apa enggak, cuma di Google Play Store itu ada. Nah, di sini itu ada tampilan utama dari Pixel Lab gitu. Ini saya download yang mode ya, yang dark mode gitu, karena saya terbiasa di PC itu ngelihatnya warnanya hitam gitu si tampilan menunya gitu. Nah, di sini begitu kita masuk aplikasinya, kita pasti disuguhin dengan tampilan utama si aplikasinya, yaitu template dari aplikasinya sendiri, template pilihan yang udah disetting default di aplikasinya sendiri. Kalian mau bikin meme misalkan, ini tuh udah banyak banget tuh. Atau apa, ini itu kayak apa ya, kayak logo-logo gitu ya, logo gitu kan, banyak banget di sini pokoknya. Nah, kita pakai layer putih aja, layer putih kosong ini, karena di sini saya akan menjelaskan dulu tools apa saja yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, yang pertama ini udah jelas tadi ya, ini adalah template yang udah dikasih sama si aplikasinya gitu, biar nggak ribet-ribet. Kalau kalian suka bikin quotes gitu kan, tinggal pencet, nah udah deh, tinggal edit mau ngomong apa gitu ya kan. Nah, terus yang kedua ini di sini di bar di bawah kanan ini ada tools untuk teks gitu, untuk membuat tipografi atau apapun gitu. Kita coba bikin di sini, coba kita dari awal, coba kita pencet atau klik yang tombol plus yang teks. Nah, di sini kita bisa edit sesuka hati kita gitu. Tinggal klik aja yang edit, terus kita tulis misalkan nama channel ini ya, media. Nah, oke. Di sini juga di tools ini juga ada fitur yang cukup banyak gitu, mulai dari styles gitu kan. Nah, kalau styles ini tuh kita bisa ngebrowse sendiri gitu.
kita ngedownload template untuk tipografinya atau untuk teksnya, atau juga bisa kita edit sendiri manual di aplikasi ini. Nah, sebetulnya kurang lebih sama kayak Photoshop atau Illustrator ya. Di sini kita bisa ngegedein si teksnya, terus kita bisa cari titik tengahnya. Ini titik tengah. Ini adalah tools untuk membuat titik tengah gitu. Di center atau mau di belah kiri atau di belah kanan atau di bottom atau di top. Nah, kita ambil tengah. Lalu di sini juga kita bisa mengatur size tadi di sini, bisa juga di sini gitu. Nah, gitu ya. Nah, udah gitu ada position. Kalau emang sekiranya si teks ini tuh kurang tepat misalkan sama objek yang akan kita tambahkan, gini gitu kan, gini gitu. Nah, udah gitu ada juga padding. Padding itu buat apa sih? Nih, padding itu untuk menentukan si space setelah atau sebelumnya gitu. Nah, gitu kan. Tapi ini nggak perlu gitu kan, kita nggak perlu. Biasanya ya desainer itu nggak terlalu perlu sih, kecuali kalau si fontnya itu kita bikin italic atau miring, baru pakai padding. Lalu ada color, udah jelas ya color itu buat apa, buat memilih warna. Nah, di sini juga kita bisa pakai gradient. Ini udah ada gradient defaultnya, bisa juga kita ganti. Nih, bisa jadi rada horizontal gitu kan, atau pengen ngebulat gitu, bebas. Warnanya juga bisa diganti, tinggal pencet ini yang warna, terus pencet bucketnya. Oke. Nah, kita ganti lagi misalkan warna merah. Nah, tinggal klik oke, dan warnanya juga bakal berubah gitu. Kita ambil warna biasa aja ya, warna hitam. Ini cuma contoh aja gitu. Oke. Terus di sini juga ada tekstur. Kalau kalian itu punya gambar yang di-download dari Google, misalkan tekstur sisik ikan misalkan atau apa, kalian bisa add di sini, dan jadi nantinya si teksnya itu akan menyesuaikan dengan tekstur yang kalian download gitu. Nah, udah gitu ada opacity. Opacity itu kurang lebih sama kayak di aplikasi-aplikasi desain di PC atau di HP lainnya gitu. Ini itu untuk mengatur transparansi atau si komposisi dari teksnya gitu. Bisa pakai shadow atau enggak gitu kan. Nah, bebas. Oke, ada gitu. Ada lagi rotate. Rotate itu untuk memutar-mutar gitu. Misalkan bakal ada segitiga misalkan ya di kanan atau di kiri, itu kita bisa merotate untuk menyesuaikan dengan si desain yang akan kita buat. Nah, udah gitu ada lagi mask. Mask itu buat apa sih? Nah, mask itu buat menghilangkan misalkan kayak gini gitu ya, atau gini, untuk menghilangkan beberapa titik gitu ya, atau beberapa fill space itu tempat di si kata-katanya, misalkan di gini biar kelihatan agak-agak aneh gitu ya. Nah, bisa. Nah, misalkan begitulah, kurang lebih gini ya. Maaf ya, ini cuma contoh, nanti kita bakal belajar lebih lanjut gimana caranya ngedesain dari logo, pamflet sampai banyak banget di aplikasi ini gitu. Nah, udah gitu udah ada mask, ada font.
Nah ini font ini pasti sering kita dengar lah ya di banyak aplikasi-aplikasi, mau itu desain, mau itu aplikasi ngetik gitu ya. Nah font ini banyak sebetulnya bawaannya, ini juga saya dapat tambahan itu dari aplikasi Moodnya gitu. Nah kalian juga bisa ngedownload font, nantinya itu bakal disimpan di sini gitu, tinggal buka aja. Nah nanti tinggal cari aja gitu si fontnya, kalian simpan di mana tinggal tambahin gitu. Misal contoh aku mau pakai font ini misalkan, atau jangan deh, ini aja deh biar ada keren gitu kan. Nah gini, nah udah gitu dari font ada style itu yang tadi bisa pakai italic makin miring gitu, bisa pakai underline gitu kan. Nah bisa pakai bold juga biar tambah tebal, atau bisa dihapus gitu. Nah ini keren nih. Oke, nah udah gitu ya, kita coba maaf. Oke, nah kan karena ini pakai italic, ini tuh ada yang kepotong nih di bagian di akhir nih. Coba kita pakai padding tadi gitu, padding, nah kan. Nah kebetulan karena tadi kita pakai mesh, ini tuh bakal ikut-ikutan gitu. Nah gak apa-apa lah ya. Oke, nah udah gitu. Nah udah gitu, maaf ya tadi ada sedikit iklan. Udah gitu dari padding, dari style tadi kita ada juga tools curve. Curve ini apa udah jelas, ini tuh untuk membelok-belokkan melengkungkan si tulisan gitu. Cuma karena kita tadi itu pakai apa namanya pakai mesh gitu, cuma karena tadi kita pakai mesh, ini tuh bakal ketutup tuh, nggak jadi ya, jangan pakai curve. Nah udah gitu ada background itu buat apa sih? Nah udah jelas, background itu buat bikin si dari tulisan ini tuh ada backgroundnya atau ada backdropnya gitu. Kita contoh pakai warna ungu lah ya. Maaf, kita coba pakai warna ungu cerah nih. Lagi zaman gitu kan warna ungu. Nah, ini juga ada radius untuk bikin cornernya semakin melengkung. Nah ini gambaran dari tools text gitu, tools text. Nah baru pindah ke bar selanjutnya, ini ada shape. Nah shape ini kurang lebih sama kayak aplikasi desain lainnya. Ini tuh ada stickers, kalau kalian butuh template default untuk membuat shape gitu ya, nggak perlu capek-capek gitu, karena di sini udah terpasang banyak sekali stiker gitu, tinggal kalian pilih gitu. Ada juga bisa import dari aplikasi dari file yang kalian punya. Misalnya kalian punya gambar nih, tinggal import aja dari sini, nanti dimasukin gitu. Nah udah gitu ada draw ini itu lebih ke mentahan dari logo yang bakal kita buat gitu. Kalau kita biasa bikin logo gitu ya, biasanya kan kalau desainer itu bikin logo itu digambar dulu gitu, si sketsnya gitu kan, sketsanya misalkan bikin logo maaf saya nggak pakai stylus pen. Nah contohnya bikin terus bikin lagi di sini. Nah dari sini tuh kita bisa bikin si abstraknya aja biasanya, atau bikin sketsanya dari si logo yang bakal kita buat, misalkan pakai apalah atau ada apalah coretan-coretan yang kita itu bakal bikin rencana gitu. Biasanya sih saya pakai buat itu gitu, karena saya nggak terlalu jago buat ngegambar secara bagus di sini gitu. Oke, kita
Terus di sini ada shapes. Nah, shapes ini tuh penting banget di aplikasi ini. Kalau kalian itu bikin logo, bikin pamflet, atau bikin desain lainnya, ini penting banget. Karena disinilah letak keunikan si aplikasi ini yang gak ada di aplikasi lain gitu. Bukan gak ada sih, ada aja, cuma lebih lengkap gitu, lebih bisa diakalin. Nah, di sini itu banyak banget shape yang bakal bisa kita bikin. Cuma yang sering aku bikin itu dari segitiga sih biasanya gitu. Misalkan warnanya itu merah gitu ya. Nah, shapes ini tuh bisa diatur-atur. Nah, cuma kalau kita di oke dulu, terus kita digedein terus dikecilin, ini itu bakal berbeda ukuran pixelnya gitu. Tapi kalau kita pencet edit dulu, terus kita gedein atau kita kecilin, ini itu nggak akan pecah gitu si pixelnya itu kalau di zoom. Itulah kurang lebihnya. Ini di sini juga ada stroke-nya, bisa ngatur stroke, bisa ngatur opacity-nya, mau segimana gitu. Stroke opacity ya. Ini opacity buat si shape-nya gitu. Misalkan saya bikin di sini, set. Nah gini ya misalkan ya, set. Nah misalkan kayak gini. Nah di sini juga stroke-nya bisa diwarna, tergantung kalian sukanya warna apa, tapi kita nggak usah pakai stroke. Ini juga bisa pakai blue radius gitu si stroke-nya ya, untuk bulat gitu. Nah udah, di sini kita oke. Nah di sini juga di stroke ini juga pilihannya lengkap, bisa di crop sama kita mau segimana gitu kan, bisa gini atau mau di flip bisa, atau bisa di diatur ukurannya, rasionya sesuai yang kita mau, atau bisa di fullin lagi gitu. Sisanya sih kurang lebih sama. Nah udah gitu, di tools yang keempat ini ada background maksudnya itu kanvasnya gitu. Kanvas dari desain yang mau kita buat ini itu kayak gimana. Nah bedanya di sini itu si kanvas ini tuh nggak kayak di Photoshop ya. Kalau Photoshop itu ada background terus ada kanvas, di sini enggak. Jadi image size yang bakal kita buat itu akan menentukan desain kita itu sebesar apa gitu. Misalkan kita temu untuk profile picture, atau kita mau bikin thumbnail YouTube gitu, ini udah ada sesuai, kita juga bisa ganti ini sesuai hati kita gitu, maunya kayak gimana. Kita bisa ganti sesuai hati kita maunya kayak gimana. Maaf. Oke. Nah udah gitu, di sini juga bisa import image. Kalau image kita mau dijadiin background, terus ada from galeri gitu, ada from kamera gitu. Bisa juga ditransparanin gitu. Buat logo-logo ya biasanya kan ditransparanin gitu. Ada juga color gitu, kita bisa ganti si desain belakangnya itu mau warna apa gitu kan. Misal kita warnain gradient aja ya, kita coba warna hitam. Nah biar lebih sangar gitu. Nah udah gitu terakhir ini ada aplikasi untuk membuat si backgroundnya itu ada tekstur gitu. Contoh bikin nice. Nah contoh kecil kayak gini saya kurang bisa menjelaskan secara detail itu kayak gimana, cuma kurang lebih sih kayak gini sih gitu. The brightness gitu kan, mau digelapin apa diterangin, ada kontras gitu, ada kontras gitu, mau sepakat apa warnanya gitu kan. Ada ini untuk mengatur si warna dari backgroundnya, ada saturation yang mengatur kepekatan warnanya gitu kan. Nah kurang lebih sih itu sih dari bar kanan bawah yang khususnya itu buat tombol atau pintasan utama dari aplikasi ini gitu. Selanjutnya itu ada juga di bar atas itu ada namanya
bar toolbar juga sama, tapi lebih ke untuk mekanisme kita dalam mendesainnya gitu. Seperti contoh ini untuk back gitu ya, di paling kiri itu untuk mengembalikan, kalau di komputer itu biasa disebut control Z gitu, untuk mengundo atau memundurkan apa yang pernah kita lakukan gitu. Misalkan salah nulis tinggal di undo gitu. Nah udah gitu, maaf ya kalau salah ucap. Nah udah gitu ada zoom di sini itu untuk menzoom seberapa detail kita bakal mendesain gitu kan. Ini tinggal di zoom. Tapi maaf nih, kalau kita udah di zoom terus kita pengen ngedesain, pencet dulu zoomnya lagi gitu, baru kita bisa ngedesain gitu. Zoom out. Oke. Nah lalu di sini ada grid yang sekilas tadi saya jelasin gitu. Grid ini tuh gunanya untuk membuat si gambarnya itu lebih perspektif gitu, lebih apik atau lebih rapih gitu. Kita juga bisa nambahin garis di sini kan, bisa nambahin garis begini misal, begini misal. Nah misalkan kayak gitu ya. Nah udah gitu di sini juga ada tools untuk layer yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi layer ini layer ini nggak susah-susah untuk kita atur gitu. Tinggal atur aja mau di depan apa di belakang sih desainnya ini. Nah udah gitu di sini ada kontrol untuk menambahkan sesuatu, misalkan teks yang sebetulnya sama-sama aja kayak di pojokan yang bawah ini ya, cuma lebih nggak tahu kenapa ditambahin di sini. Nah di sini kita juga bisa nge-save gitu, nge-save project atau nge-save jadi image. Nah masalahnya di sini aplikasi ini itu nggak bisa disambungin sama AI atau PSD gitu. Kita punya file sendiri namanya .plp yang notabene itu biasanya klien itu minta PSD atau AI-nya, kita cuma bisa ngasih PLP-nya. Makanya kalau ngedesain di sini biar gampang gitu, apalagi desain logo ya, itu bikinlah bagian-bagian dari si logonya. Misalkan warna merah, ada komposisi warna biru, ada komposisi warna kuning. Nah apa aja yang merah di sana itu dipisahin satu gambar gitu, nantinya tinggal disatuin. Nah yang terakhir udah gitu ada ada tombol untuk membagikan si karya yang kita buat, ataupun juga ada tombol untuk membuat quotes gitu. Ini udah ada quotes template dari sana ya. Jadi kita nggak terlalu penting gitu. Nah di sini juga ada tools untuk setting dan segala macam, tutorial kah, support dari Pixelab-nya kah, atau customer service-nya. Ada image size-nya, export image, mengambil image dari kamera kita, mau dibuat full screen atau bisa ngambil dari galeri, bisa ngehapus ads ya, iklan, tapi harus berbayar gitu. Ada juga nge-recover autosave yang pernah kita buat sebelumnya, yang istilahnya kita lupa untuk nge-save gitu. Di sini ada fitur autosave yang udah emang bakal dijalani sama aplikasi ini. Nah di sini juga ada bisa kita open project, open PLP file gitu, project yang pernah kita buat di sini untuk dibuat lagi gitu. Nah di sini ada about, ini tentang aplikasi ini, dan ada tombol exit. Nah sekian review aplikasi desain dari saya gitu untuk Android yang saya sering pakai dan emang menghasilkan gitu untuk saya pribadi gitu. Karena aplikasi ini tuh emang gampang untuk dipakai, gampang untuk dipelajari, dan gampang untuk dibuat gitu desain-desainnya gitu, selain aplikasi yang lain. Karena ada beberapa aplikasi yang menurut saya emang rada ribet gitu untuk makainya. Cuma kan namanya aplikasi itu gimana selera ya, namanya desainer itu yang penting desainnya, yang penting hasilnya gitu, bagus apa enggak gitu. Nah mungkin cukup sekian perkenalan dari aplikasi yang bakal saya sering pakai di video kedepannya gitu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.